Halo rekan-rekan muda, apa kabar? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema yang sebenarnya mudah, tapi ternyata tidak banyak orang yang mau dan mampu melakukannya. Apa itu? Yes, menabung. Coba, sebelum saya lebih jauh berbicara tentang hal ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Ada berapa anak yang sampai dengan hari ini masih konsisten dan memiliki komitmen yang kuat untuk menabung? Ada? Oke. Kalaupun ada mungkin hanya satu atau dua atau beberapa gelintir, dan itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Betul ya, seperti itu. Kenapa sih ada banyak anak yang merasa kesulitan dalam hal menabung? Dan ada beberapa keluhan yang masuk ke saya seperti ini. Miss, boro-boro saya ini suruh menabung. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja saya kesulitan. Boro-boro saya menabung. Untuk makan saja saya sulit. Nah, itulah orang kemudian mengeluarkan jurus 1000 alasan. Untuk apa? Supaya mereka memang mau ngeles. Mereka memang tidak niat. Mereka memang tidak mau untuk menabung. Saya berharap bahwa kamu semua yang melihat video saya setelah ini akan terbuka pikirannya, akan terbuka mindsetnya, bahwa kamu harus menabung. Harus. Oke rekan-rekan muda, sebelum kita bahas tema yang lebih dalam, bagaimana sih teknik menabung yang pas untuk anak-anak muda yang seumuran kamu, dan kamu. Sebelum kita membahas tentang hal itu, saya akan membuka pola pikir kamu dalam dunia dewasa yang sekarang ini sedang terjadi. Kalian tahu bahwa di seluruh dunia saat ini sedang dilanda satu wabah. Dan wabah itu cukup mengerikan karena memakan banyak korban, yaitu wabah pandemi COVID-19. Coba kamu lihat dunia sekitar, sekeliling kamu mungkin saat ini atau bahkan kamu sendiri. Apakah kamu terdampak dengan wabah ini? Teristimewa dalam hal perekonomian keluarga. Apakah keluarga kamu, apakah orang tua kamu juga merupakan orang-orang yang terdampak dengan adanya wabah ini? Kemudian orang akan menyalahkan pemerintah. Karena pemerintah ini tidak tanggap, pemerintah ini tidak mau memberikan bantuan. Sekarang pertanyaannya adalah, coba kamu hitung, kamu lihat berapa jumlah penduduk di Indonesia. Ya, jumlah penduduk di Indonesia rata-rata 250 juta lebih. So, bayangkan kalau semua penduduk Indonesia itu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Bisa kamu bayangkan bagaimana kacaunya perekonomian nasional ketika semua orang berharap mendapat bantuan pemerintah untuk warga 250 juta lebih. Nah, itulah mengapa ada beberapa orang yang kemudian mengatakan bahwa kalau kamu punya tabungan, pakailah tabunganmu dulu untuk hidup. Kalau kamu sudah mentok, tidak punya tabungan lagi, baru kamu meminta bantuan dari pemerintah. Itu solusinya. Artinya bahwa kamu harus punya tabungan. Supaya apa? Supaya tidak menambah beban berat pemerintah. Pemerintah ini bebannya saat ini sudah sangat berat. Jangan kamu tambahi dengan kamu ini yang tidak punya tabungan. Dan tidak punya tabungan itu pun karena kesalahan kamu dalam hal mengeluarkan jurus 1000 alasan. Nah, itulah ya. Jadi saya ingin membuka pola pikir kamu bahwa di depan ini kamu tidak tahu akan ada apa. Bahkan wabah ini pun sebenarnya kamu pun tidak pernah memprediksikan kan, bahwa kamu pun tidak pernah akan punya pikiran bahwa akan ada wabah ini. Tidak pernah terpikirkan sama sekali. Tapi ini terjadi rekan-rekan muda. Maka yuk mulai dari saat ini, mulai dari hari ini, cobalah untuk pelan-pelan, sedikit-sedikit mulai untuk menabung.
supaya kamu ini punya uang jagan-jagan. Kalau di depan ini ada sesuatu yang unpredictable, ada sesuatu yang tidak pernah kamu prediksi sebelumnya, tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Sama halnya dengan wabah ini yang tidak pernah ada seorang pun yang memikirkan bahwa akan ada wabah ini. Wabah ini yang begitu terus setiap harinya menggila. Oke, saya akhiri dengan sebuah quote sebelum kita akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam bagaimana teknik menabung yang pas untuk anak-anak muda seperti kalian. Ada satu quote yang menarik menurut saya, dan mungkin kamu pernah mendengarkannya, tapi mungkin itu pun kamu dengar sepintas lalu. Maka sekarang camkan di dalam pikiranmu, masukkan ke dalam otak kamu, untuk kamu bisa mengubah pola pikir atau mindset, dan milikilah mindset yang baru, pola pikir yang baru. Begini rekan-rekan muda, bahwa uang sesedikit apapun sebenarnya itu cukup kalau untuk hidup. Tapi uang sebanyak apapun itu tidak akan pernah cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup. So, perhatikan perbedaannya antara memenuhi hidup dan memenuhi gaya hidup. Apa artinya? Artinya bahwa yang mahal itu adalah gaya hidup. Yang mahal adalah sebuah gengsi. Ada beberapa orang yang dia memiliki gengsi yang luar biasa dalam hidupnya. Mereka tidak mau dikatakan kere. Mereka tidak mau terlihat miskin. Padahal tidak perlu kamu malu kalau kamu memang benar-benar miskin. Kalau kamu memang benar-benar kere, tidak perlu malu. Tapi malulah kamu kalau kamu pura-pura kaya. Sementara kamu tidak kaya. Padahal di luar sana orang-orang kaya ini justru hidupnya sederhana. Justru mereka ini gak neko-neko. Betul? Ya. Sementara orang yang melarat, orang yang miskin ini justru ingin terlihat, saya tidak mau terlihat miskin di depan orang-orang banyak. Tidak seperti itu rekan-rekan muda. Maka jangan pernah malu kalau orang tuamu ini kondisi hidupnya tidak bagus, perekonomiannya juga pas-pasan, tidak perlu malu. Karena miskin adalah sebuah kondisi hidup. Begitu ya rekan-rekan muda. Yuk, jadi berawal dari sebuah quote, saya ingin kamu memiliki mindset yang baru untuk mulai mempersiapkan diri menabung, supaya kamu ini tetap punya simpanan. Kalau terjadi apa-apa di depan nanti, kalau akan ada sesuatu hal yang tidak bisa kamu prediksi sebelumnya, itulah gunanya menabung. Sampai di sini dulu rekan-rekan muda. Setelah ini saya akan membahas tentang bagaimana teknik menabung yang pas untuk anak-anak muda seperti kamu. So,